وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Takbir dari subuh, hari Arafah hingga hari tasyrik terakhir. Jadi pada hari Arafah itu takbir sampai hari tasyrik terakhir. Dalam matan Al-Ghoyah wa Takrib, ini berarti matan Abu Suja disebutkan berkaitan dengan Idul Adha setiap selesai sholat 5 waktu dari subuh hari Arafah. Artinya ya kayak gini tapi tanggal 9 Dzulhijjah berarti dalam posisi puasa untuk orang yang tidak haji. Nah, sampai dengan hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah diperintahkan untuk bertakbir. Dalam Fathul Qorib disebutkan takbir ini dilakukan setelah selesai sholat yang dikerjakan di waktunya. Jadi setelah selesai sholat dikerjakan di waktunya, kemudian sholat yang terluput, sholat 5 waktu, sholat sunnah secara umum, kemudian sholat jenazah dan selainnya. Intinya ketika ada iringannya dengan sholat. Jadi tidak apa istilahnya takbiran keliling gitu, enggak gitu. Tapi lebih kepada habis sholat takbir, habis apa namanya ada keadaan habis adzan di mana kita nunggu iqomah takbir ya, dan nggak harus dipimpin satu orang ya, takbir sendiri Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd gitu ya. Jadi nggak harus kemudian ada yang memimpin, kemudian ada yang memimpin terus nggak takbiran gitu ya, enggak. Apalagi harus keliling-keliling naik truk bawa sound system gede gitu, itu juga kurang kurang tepat ya, kurang malah salah dan terus salah karena ganggu orang. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan untuk selain orang yang berhaji mereka bertakbir sebagaimana jamaah haji, yaitu setelah zuhur pada hari nahar atau idul adha hingga subuh akhir di hari tasyrik. Ya. Ini pendapat pertama. Ini adalah pendapat yang terkuat di kalangan Syafi'iyah. Ada pendapat kedua yang menyatakan takbir dimulai setelah maghrib pada hari nahar, hari idul adha hingga subuh hari tasyrik yang ketiga. Pendapat ketiga takbir dimulai pada waktu subuh hari Arafah dan berakhir setelah asar hari tasyrik yang terakhir. Jadi ada perbedaan pendapat. Dimulai daripada subuh kayak gini, gitu. Atau ada yang berpendapat setelah asar nanti, atau ada yang berpendapat atau setelah apa namanya sholat maghrib nanti. Gitu. Nah, maka mana yang lebih tepat? Wallahu alam. Kalau saya secara pribadi lebih condong kepada yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh As-Soidalani, bahwasanya pendapat terakhirnya yang diamalkan di berbagai negeri. Karena jelas sudah masuk waktunya Idul Adha, makanya habis subuh biasanya kan bahkan pas habis adzan subuh itu takbiran di masjid, ada suara takbir di masjid. Itu yang jadi uruf hampir di semua negeri ya. Sampai nanti asar hari tasyrik. Jadi pada asar hari tasyrik sudah nggak ada. Stop. Kemudian dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari disebutkan bab takbir ayyam mina wa idza ghada ila bab takbir pada hari-hari Mina yaitu hari tasyrik dan ketika pergi ke Arafah pagi-pagi. Wakana Umar ibni Wakana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi kubbatihi. Bahwasanya Umar menggunakan takbir di Mina, di tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid, dan orang-orang di masjid mendengarnya. Wayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq. Kemudian orang-orang yang dengar tadi pada bertakbir dan orang-orang yang di pasar juga takbir. Hatta tartaja min takbiron, sampai bergemalah takbir itu di Mina. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam wa khalfas shalawat. Dan pada waktu itu Ibnu Umar juga bertakbir dan juga apa namanya wa khalfas shalawat, dan juga beliau melakukannya setelah sholat. Sholawat berarti sholatan itu bukan. Jadi habis sholat atau sholat takbir. Ini menunjukkan nggak dipimpin ya, sendiri-sendiri. Nah, ini Umar radhiyallahu anhu bertakbir di tendanya sendiri ya. Ya mungkin ya sama keluarga itu. Kemudian wa'ala firosihi, dan ketika di atas tempat tidurnya, wa fi ustotihi itu majelis-majelisnya, ustot, jalan-jalan, tempat tidur, majelis jalan. Ustot apa? Ya, nggak tahu. Ini salah ini.
Ustadznya nggak ada terjemahannya. Tempat tidur, majelis kan setelahnya ini. Wa majlisi, dan di majelisnya, wa mamsahu, dan di tempat jalannya, tilkal ayyam. Jadi ketika beliau berjalan, beliau berkata. Kemudian jami'an semuanya. Wa kanat Maimunah, dan ibunda Maimunah radhiyallahu anha yukabbiru yauman bertakbir pada hari Nahar. Bertakbir di sini bukan berarti Maimunah radhiyallahu anha terus teriak-teriak, enggak ya. Pokoknya kayak orang zikir gitu loh. Nah, ya mungkin agak ada suaranya dikit-dikit ya nggak apa-apa. Kalau bukan berarti kemudian tidak teriak karena suara wanita itu aurat ya. Ukun dan nisa'u yukabbirna khalfa aba abana ibni Utsman wa Umar ibni Abdul Aziz layaliyat tasyrik. Dan bahwasanya para wanita pada waktu itu pada bertakbir mengikuti atau di belakang Aban bin Utsman, nama orang, nama sahabat. Kemudian wa Umar ibni Abdul Aziz, Aban bin Utsman, dan Umar bin Abdul Aziz layaliya tasrik, pada hari-hari tasrik, ma'ar rijal fil masjid, bersama para pria di masjid. Kemudian dari Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi yang mengatakan, aku pernah bertanya mengenai talbiyah pada Anas dan kami sedang pagi-pagi menuju Arafah, bagaimana kalian melakukan bersama Nabi SAW? Anas menjawab, ada yang bertalbiyah ketika itu dan tidak ada yang mengingkar. Lalu ada pula yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkar. Jadi talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata. Tapi ini di sana ya, di rumah kita, di negeri kita enggak ya. Yang dimaksud berbagi-bagi menuju Arafah dari waktu subuh. Jadi waktu subuh itu mereka berjalan menuju Arafah. Ya, karena jalan jauh, jadi mereka semakin pagi semakin baik gitu. Karena naik siang nanti kan panas. Ibnu Hajar dalam Al-Fath, maksudnya Fathul Bari, juga menjelaskan bahwa mengenai letak takbir setelah selesai sholat, bahwa berbeda pendapat, ada pula yang cuma mengkhususkan pada sholat wajib, tidak pada sunnah. Begitu pula sebagian awal dan akhir waktu takbir, para ulama berbeda. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi dari beberapa murid Ibnu Mas'ud, namun tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hal ini langsung dari Nabi SAW. Yang valid adalah perkataan dari sahabat Nabi SAW, yaitu Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa takbir itu latah dimulai dari waktu subuh pada hari Arafah hingga terakhir yaitu hari Tasyrik, hari Mabit di Mina yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubiyyah. Kemudian penulis Al-Kifayah Al-Akhyar berkata, disunahkan mengeraskan suara saat takbir bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Sudah saya singgung ya, maksudnya suara perempuan itu aurat. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.